Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Amalia dari kelompok 9 kelas C yang beranggotakan Lale Adinda Ratnadila, Linda Purnamasari, dan saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas tutorial cara melakukan analisis korelasi person dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang konsep dasar dalam analisis korelasi, yaitu analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau lebih sering disingkat dengan huruf R. Sederhananya, analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya itu, apakah termasuk kategori sedang, erat, atau kategori yang sangat sempurna. Nah, selanjutnya jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Jadi, sifat hubungan antara variabel X dan Y ada yang positif. Artinya apa? Nah, kalau positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, ada juga yang bersifat negatif. Artinya, kalau negatif itu berarti semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Nah, jadi itu adalah konsep awal yang perlu dipahami dengan baik sebelum melakukan analisis korelasi. Baik, kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai data penelitian yang sudah saya rekap di program Excel. Untuk mempermudah penginputan datanya nanti di SPSS. Nah, yang pertama di sini saya mempunyai data iklan sebagai variabel X dan data profit sebagai variabel Y. Dari data ini saya akan mencari tahu seberapa kuat hubungan antara iklan dan profit. Di sini saya mempunyai sampel berjumlah 10 sampel. Oke, kita lanjutkan untuk proses pengolahannya. Saya buka untuk program SPSS-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian dari SPSS ini saya klik variable view. Nah, untuk name baris pertama kita ketik iklan. Dan untuk baris kedua saya ketik profit. Karena di dalam data sampel kita tidak ada bilangan desimal, jadi kita ketik 0 saja. Nah, selanjutnya kita klik data view. Nah, di sini sudah muncul untuk iklan dan profit. Selanjutnya kita akan mengcopy data yang ada di Excel tadi untuk dimasukkan ke program SPSS ini sesuai dengan variabel yang sudah ditulis. Kita buka Excel dulu. Nah, kemudian kita copy. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, kita paste. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Lalu langkah berikutnya kita melakukan analisis data. Kita pilih menu analis, kemudian pilih correlate,
dan klik bivariate. Tunggu sebentar. Nah, lalu kita pindah ke variabel. Untuk correlation coefficient-nya kita centang yang persen. Test of significance-nya kita pilih yang two-tailed, dan flag significant correlation-nya juga kita centang. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi, yang mana sebelum kita jelaskan, perlu kita pahami dulu tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Nah, jadi sehingga kita nanti bisa menyimpulkan apakah antara variabel iklan dengan profit itu mempunyai hubungan yang signifikan. Kemudian nanti kita juga perlu ketahui tingkat hubungannya itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk dasar pengambilan keputusan. Kita simak dulu. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, dimana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi untuk hubungan iklan dengan profit adalah sebesar 0,000. Artinya, karena nilainya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara iklan dengan profit. Kemudian pedoman derajat hubungan. Nah, kita lihat untuk menilai person correlation-nya itu sebesar 0,950. Kalau kita rujuk ke pedomannya, berarti letaknya itu di antara nilai 0,81 sampai dengan 1. Nah, berarti lingkup hubungan antara iklan dengan profit itu termasuk kategori sempurna atau positif kuat. Kemudian kalau kita mau melihat arah hubungannya itu nilainya positif atau negatif, itu pedomannya adalah nilai pada person correlation ini. Ini kan nilainya positif 0,950. Artinya dapat disimpulkan bahwa iklan berhubungan secara positif terhadap profit dengan derajat hubungan korelasi sempurna atau positif kuat. Dalam uji korelasi, karena nilai persen flaresnya lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan antara variabel iklan dengan profit. Jadi, baik kita menggunakan nilai signifikansi maupun menggunakan perbandingan antara person korelasi dan menghasilkan kesimpulan yang sama, tidak ada perbedaan mengenai hasil baik itu menggunakan signifikansi maupun R hitung. Tersangka relasi dibandingkan nilai tabel. Nah, baik, barangkali saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.